Bara, seorang sopir ambulans berpengalaman, mendapat tugas mengantar jenazah seorang wanita tua ke desa terpencil. Malam itu, hujan turun deras dan jalanan berkabut. Namun, perjalanan yang awalnya biasa berubah menjadi teror ketika ia mulai menyadari bahwa jenazah yang dibawanya menyimpan rahasia kelam. Bara sudah bertahun-tahun menjadi sopir ambulans. Ia sudah terbiasa mengantar pasien kritis hingga jenazah ke berbagai tempat, bahkan ke daerah terpencil. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Hujan turun deras, mengguyur jalanan yang sepi. Bara baru saja mendapat tugas dari rumah sakit untuk mengantar jenazah seorang wanita tua bernama Busari ke desa Kertajaya, sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Keluarga almarhumah sudah menunggu di sana. Saat Bara memasukkan peti jenazah ke dalam ambulans, perawat yang menyerahkan dokumen kepadanya terlihat pucat. "Hati-hati di jalan, Mas Bara," ucap perawat itu dengan suara lirih. "Jangan berhenti di jalan, apapun yang terjadi." Bara mengernyitkan dahi. Ini bukan pertama kalinya ia mendapat peringatan aneh seperti itu. Ia hanya mengangguk, menyalakan mesin ambulans, dan mulai melaju ke tujuan. Di dalam mobil, suasana begitu hening. Hanya ada suara hujan yang menabrak kaca depan. Sesekali, kilatan petir menyambar langit, menerangi jalan yang gelap. Bara mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai merayapi dirinya. Setelah beberapa kilometer, ia mulai merasa ada yang aneh. Dari kaca spion, ia merasa melihat bayangan di kursi belakang, tempat peti jenazah diletakkan. Sejenak, ia mengabaikannya. Mungkin hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, semakin jauh ia berkendara, suara aneh mulai terdengar dari belakang. Bunyi seperti ketukan pelan dari dalam peti jenazah. Bara menelan ludah. Ia berusaha tetap fokus pada jalan. Mungkin ini hanya suara kayu yang bergesekan akibat guncangan jalan. Tapi ketukan itu terus terdengar, semakin lama semakin kencang. Dengan tangan gemetar, Bara menyalakan radio untuk mengusir keheningan. Namun, suara radio hanya mengeluarkan suara berisik seperti siaran rusak. Tiba-tiba, dari spion tengah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Peti jenazah itu terbuka sedikit. Ada sepasang mata yang mengintip dari celahnya. Bara langsung menginjak gas lebih dalam. Ia menolak untuk menoleh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang, tangan berkeringat dingin. Tak lama kemudian, jalan yang dilaluinya semakin menyempit. Pohon-pohon besar menjulang di kanan kiri, menciptakan bayangan menakutkan. Hujan masih turun, tapi kini lebih pelan, hanya menyisakan suara gemericik. Lalu, di tengah perjalanan, ia melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita tua dengan pakaian putih basah kuyup, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Bara mengenali wajah itu. Itu adalah wajah Busari. Astaga, gak mungkin jenazahnya ada di belakang, batinnya. Wanita itu mengangkat tangannya, seolah meminta tumpangan. Bara mengabaikannya. Ia terus melaju tanpa menoleh, tapi di spion, ia bisa melihat wanita itu tersenyum lebar. Senyum yang tidak wajar. Kemudian, tanpa peringatan, ambulans mati mendadak. Mesin berhenti, lampu padam,
dan kini ia hanya ditemani kegelapan. Sial! Kenapa harus sekarang? Bara mencoba menyalakan kembali mesin, tapi tidak berhasil. Tiba-tiba, udara di dalam mobil terasa dingin menusuk tulang. "Mas, tolong antar saya pulang." Suara serak itu terdengar dari kursi belakang. Dengan gemetar, Bara berusaha untuk tidak melihat ke belakang, tapi kepalanya seperti ditarik oleh sesuatu. Saat ia akhirnya menoleh, ia melihat Busari duduk di kursi belakang, tersenyum, dengan mata kosong dan wajah yang mulai membusuk. Bara berteriak dan buru-buru keluar dari ambulans. Tapi ketika ia melihat ke jalan, ia sadar ia sudah tidak berada di jalan utama lagi. Ia kini berada di tengah pemakaman tua, dengan batu nisan di sekelilingnya. Ambulans itu masih ada, tapi kini peti jenazahnya sudah terbuka lebar kosong. "Masih mau mengantar saya pulang?" Suara itu terdengar lagi, kini tepat di belakangnya. Bara tak sempat berbalik. Dunia di sekelilingnya mendadak gelap. Epilog, keesokan harinya, ambulans ditemukan oleh warga desa Kertajaya, terparkir di pinggir jalan yang mengarah ke pemakaman. Tidak ada jejak Bara di dalamnya, hanya peti jenazah yang sudah kosong. Desa itu mengenal kisah Busari sebagai wanita tua yang meninggal dengan dendam di hatinya. Ia selalu ingin pulang ke rumahnya, tapi keluarganya menolak. Hingga akhirnya, ia mendapat tumpangan terakhir dari Bara dan Bara pun tidak pernah ditemukan lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ambulans yang biasa membawa jenazah kini kehilangan sopirnya sendiri.